karunia-Nya yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku. Shalom saudaraku, saya berharap Anda yang di rumah maupun di tempat ini semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu, agar kita dapat memuji, mempermuliakan nama Tuhan senantiasa dengan setia untuk menyenangkan hati Bapa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang saudaraku sekaliannya untuk bersama dengan kami bersatu hati menghampiri hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah percaya Dia Bapa yang sangat mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu
segalanya, Tuhan, segala-galanya, Tuhan. Haleluya. Engkau segala-galanya. Ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu mendapat kekuatan baru di dalam persekutuan keluarga malam hari ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Karena Engkaulah Tuhan, segala-galanya bagi kami, sumber pertolongan, berkat, dan kehidupan kami. Kami masuk dalam persekutuan keluarga malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita untuk tetap setia kepada Dia. Sekalipun keadaan sulit, biar hati kita tetap dibentuk dan memuliakan nama Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku.
Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Kami siap untuk belajar firman-Mu, Tuhan. Engkau menjamah hati kami dan memberikan hikmat ke dalam pikiran kami untuk memahami, mengerti, dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami, hati kami dibentuk menjadi baru dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu hati sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Saya bacakan demikian. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah sukses sebagai orang yang beriman. Sukses sebagai orang yang beriman. Kata sukses diartikan sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang beruntung. Pada masa kini, sukses sudah tidak asing lagi, ya, apalagi pada masa modern sekarang ini. Orang ingin berhasil, orang ingin sukses. Nah, saudara tentu juga melihat bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu disertai dengan tanda-tanda. Dan yang sering kali dibicarakan adalah ketika mereka memiliki kenyamanan hidup, harta yang melimpah, maka orang itu dikategorikan sukses. Saya pernah memiliki satu pengalaman bertanya kepada satu persekutuan
yang isinya adalah anak-anak remaja. Yaitu saya bertanya, kalau kamu nanti bekerja dan ingin sukses, bidang pekerjaan apa yang akan kamu pilih? Macam-macam. Dan hampir pasti tidak ada yang memilih jadi pendeta. Tidak ada. Dan mereka lebih suka memilih bidang-bidang pekerjaan tertentu. Lalu saya tanya, kenapa kamu memilih pekerjaan itu? Mudah Pak, cari duit. Lalu yang lainnya menjawab, iya Pak, ini gengsinya tinggi, cepat berhasil, dan seterusnya. Itu kata anak-anak remaja. Lalu bagaimana menurut Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Saya kira tidak jauh berbeda. Ketika saya menjumpai orang-orang dewasa, kemudian bercerita tentang sukses, maka isi pembicaraan mereka adalah mengarah kepada harta dunia yang melimpah, kekayaan yang banyak, dikatakan itu sukses. Nah, hal ini sudah merasuk kepada kehidupan iman Kristiani. Hal ini sudah masuk dalam bagian kehidupan Kristiani, sehingga banyak orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus, mereka mengukur sukses itu dengan mobilnya apa, rumahnya di mana, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ini sukses yang diharapkan oleh Alkitab? Apakah ini sukses yang diharapkan oleh Tuhan? Tidak sedikit orang-orang percaya yang kandas imannya di tengah perjalanan. Karena apa? Susah cari pekerjaan. Dia ingin cepat kaya. Dia ingin berhasil. Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Saudaraku, itu bukan solusi yang tepat buat saudara menjadi orang yang sukses. Buat saudara berhasil sebagai orang yang beriman. Saya mau kasih tahu kepada saudaraku sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Ibrani pasal 11 tentang pahlawan-pahlawan iman, kesaksian hidup mereka luar biasa. Tetapi apakah mereka semuanya sukses dalam kategori yang seperti yang Anda pikirkan hari-hari ini? Yang seperti orang pada umumnya pikirkan hari-hari ini. Nah, saudaraku, belum lagi orang mengatakan sukses dunia dan akhirat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rasanya sulit untuk memahami sukses dunia akhirat itu yang bagaimana. Karena dunia dan akhirat tidak bisa disatukan, tidak bisa. Mari kita lihat bersama-sama Ibrani pasal 11 ini. Di sana kita akan menjumpai orang-orang percaya yang luar biasa, sungguh giat untuk Allah. Mereka giat untuk Tuhan. Sampai-sampai kehidupan mereka begitu penuh perjuangan yang dikatakan wow. Saudaraku, coba kita lihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Coba, kalau kita mendengar dari sini, wah, sukses ini kok susah ya. Saudara, saya mau kasih tahu dulu, jangan saudara salah dulu. Orang Kristen tidak boleh kaya, orang Kristen tidak boleh memiliki banyak harta. Bukan begitu maksudnya. Saudara, selama apa yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan kita sungguh-sungguh untuk kita hidup dan menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan kasih untuk saudara. Tuhan akan kasih, Tuhan akan sediakan. Tetapi itu bukan tujuan kita.
Itu bukan tujuan kita. Sekali lagi, itu bukan tujuan kita. Dan saudara mesti sadar bahwa dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Lalu, apa itu sukses? Berhasil sebagai orang beriman bukan berorientasi pada dunia ini. Orang beriman sukses bukan berorientasi pada semata-mata kekayaan yang dimiliki. Tidak. Tetapi orang beriman dikatakan sukses kalau ia memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan yang jelas, di dalam Tuhan, jelas. Dan ia tetap percaya. Ia tetap percaya. Saya berikan satu contoh, saudaraku. Di dalam pahlawan iman ini disebutkan tentang orang-orang yang memperjuangkan imannya, mempertahankan imannya sampai ia mati, menghadapi satu penderitaan yang luar biasa. Mereka ada yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Mereka penuh dengan sukacita. Tetapi mereka ada yang mempertahankan imannya sampai mati. Dia tidak mendapatkan. Kok bisa ya? Apakah dia gagal? Saudaraku, ingat baik-baik. Ketika orang itu tidak mendapatkan janji Tuhan, bukan berarti dia gagal. Saya mau kasih tahu, ada sebuah ayat yang mengatakan demikian, saudaraku, bahwa mengapa mereka lebih suka menderita, ya, dan sekalipun ia harus mati dan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka diejek, mereka didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara. Mereka menderita kekurangan. Mereka dalam kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu gagal dalam hidupnya. Tetapi justru dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak untuk menerima satu upah yang diberikan oleh Tuhan. Tidak pantas. Karena Tuhan menyediakan satu tempat, menyediakan upah bagi mereka. Satu upah yang lebih baik, jauh lebih baik. Itu sebabnya tolong saudaraku, pikirkan ulang sungguh-sungguh. Jikalau fokus tujuan hidupmu adalah materi dunia, ketika kita berbicara tentang keberhasilan, kita harus kembali kepada Alkitab. Saudara dan saya harus kembali kepada Alkitab. Itu bukan tujuan orang berhasil, orang beriman yang berhasil, bukan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkannya. Itu adalah satu bonus pemberian. Tapi itu bukan tujuan. Itu sebabnya cek ulang. Kalau saudara ingin berhasil, keberhasilan yang seperti apa yang saudara dambakan. Tapi saya mau berpesan, orang yang berhasil adalah orang yang berpegang teguh kepada tujuan hidup dan tetap percaya di dalam Tuhan. Sedih rasanya ketika mendengar si A, si B berhasil setelah meninggalkan imannya. Saudaraku, mereka tergolong orang-orang yang tidak lagi fokus dengan tujuan hidup dari panggilan Tuhan. Tujuan hidup dari iman yang semula telah melenceng dari imannya. Itu sebabnya saya katakan kepada saudaraku, pikirkan ulang, selagi ada kesempatan, belum terlambat. Pikirkan ulang bahwa orang berhasil sebagai orang yang beriman.
tujuan hidup, memiliki tujuan hidup, dan tetap percaya di dalam Tuhan. Toh sekalipun seseorang itu tekun dari kecil, dia berjuang di dalam imannya sampai tua, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa perubahan di dalam hidupnya. Seperti ada sebuah kisah, ada seorang nenek-nenek, dia rajin berdoa. Lalu seorang cucunya bertanya, "Nek, buat apa nenek ini berdoa, rajin berdoa di rumah, di gereja, di persekutuan? Apa yang nenek dapatkan?" "Aku tidak mendapat apa-apa, anakku, cucuku. Justru banyak yang hilang dalam hidupku." "Kok bisa, Nek?" Iya, ada banyak yang hilang. Kecemasanku hilang, kekhawatiranku hilang, kekecewaanku hilang, dendam amarahku hilang. Ketika aku berdoa, Tuhan menjamah dan menguatkan aku, dan aku lepas dari itu semuanya. Saudaraku, luar biasa nenek ini. Bukan harta materi yang dia kejar. Dia berdoa bukan untuk minta ini dan itu, tetapi dia mau tetap dalam tujuan hidup imannya dan tidak meninggalkan percayanya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Upah yang tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Kesulitan, penderitaan kita, Tuhan berikan. Itu sebabnya, kalau saya melihat bahwa itu adalah upah yang jauh melebihi apa yang ada di dunia ini, maka dari itu, ingat baik-baik, dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Ini bukan tempat tinggal kita. Mari kita senantiasa merindukan tanah air sorgawi yang disediakan oleh saudara dan saya di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menyerah, jangan berhenti, tetaplah setia sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saudara berhasil di dalam imanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya malam hari ini Tuhan menjamah setiap hati kami untuk kembali sadar bahwa penting bagi kami memiliki keberhasilan sebagai orang beriman. Karena dunia ini bukan tujuan hidup kita, bukan tujuan hidup kami. Biarlah kami memiliki tujuan hidup yang jelas di dalam Tuhan dan tetap percaya. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap hati anak-anak Tuhan, setiap hati orang-orang percaya, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Tuhan menguatkan semangat mereka kembali untuk setia melayani, setia mengabdi, setia sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik.
Ini hati kami Bapa. Tuhan, bentuk kami dengan kebenaran firman-Mu, agar hati ini ditetapkan untuk berhasil sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami sadar dunia bukan tujuan akhir kami, dunia bukan tempat tinggal kami selama-lamanya. Karena Tuhan hendak membawa kami kepada satu tanah air sorgawi, di mana di sana ada sukacita, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Biarlah setiap umat yang mendengar, baik yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini, Tuhan teguhkan iman percayanya, Tuhan kuatkan hatinya untuk menjadi orang-orang beriman yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap jiwa-jiwa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati